Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Lalu Lintas? Bertemu kembali dengan saya itu Yulisiana di acara yang sama, Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Dan seperti biasa, sebelum memulai acara saya sudah persiapkan satu buah pantun buat Sobat Lalu Lintas. Bang Sidik lewat jembatan, jalan sendiri ketemu mantan. Abang mudik ke kampung halaman, jaga diri semoga selamat sampai tujuan. Baik Sobat Lalu Lintas, Lebaran sudah di depan mata dan aroma kebahagiaan mudik ketemu keluarga pulang ke kampung halaman sudah mulai terasa. Bagaimanakah dengan kondisi transportasi kita? Kita tahu bahwa salah satu moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah kereta api dan bis. Lalu bagaimanakah kesiapannya? Saat ini telah hadir bersama saya dua orang narasumber saya yang luar biasa. Yang satunya memang dari Malang, satunya jauh-jauh dari Surabaya. Akan kami perkenalkan satu demi satu. Yang pertama ada Bapak Lukman Arif, Manajemen Humas PT KAI Daob 8. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ya Pak ya, dari Surabaya ke Malang ya Pak ya. Dan makasih juga diberi kesempatan gabung di podcast Polres Malang ini. Dan tadi sempat nyasar ya Pak ya. Gak apa-apa, yang penting bisa jalan-jalan ke Malang ya Pak ya. Makasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Kemudian narasumber saya yang kedua, tamu saya kedua adalah Bapak Eko Budianto, Kepala Operasional PT PO Tentrem, bis Tentrem yang ada di Malang. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Ibu Yulis. Terima Sehat kasih ya, Pak, ya? kesempatannya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak operasional Tentrem sampai hari ini? Masih lancar? Saya tadi berangkat ke kantor ke sini juga sempat ketemu sama Tentrem ini Pak. Iya, mulai lancar. Mulai lancar ya, alhamdulillah. Baik, mungkin saya mau bertanya ke Pak Lukman dulu deh. Kita tahu bahwa tahun ini tentunya berbeda ya Pak ya dari 2 tahun sebelumnya, di mana 2 tahun lalu masih ada pandemi dan belum ada himbauan untuk mudik ya, bahkan dihimbau untuk tidak mudik begitu ya Pak ya. Tentunya di tahun ini ada euforia seperti itu, masyarakat kita mulai bisa mudik, di mana Bang Toyib yang 2 tahun nggak pulang-pulang akhirnya bisa ketemu keluarga Pak Lukman. Bagaimana sendiri dengan PT KAI sendiri, mungkin animonya masyarakat untuk menggunakan kereta api? Ya, makasih. Memang benar ya, setelah 2 tahun pemerintah secara resmi karena kondisi pandemi tadi resmi melarang masyarakat melakukan aktivitas mudik untuk merayakan Hari Raya Lebaran. Tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran, namun seyogyanya masyarakat juga nggak usah terlalu euforia berlebihan, saya pikir, karena kita sekarang masih suasana pandemi. Jadi yang penting itu adalah boleh merayakan Lebaran, boleh mudik, tapi protokol kesehatan itu yang menjadi utama mungkin ya. Dan itu juga menjadi perhatian dari jajaran PT KAI, mulai dari direksi sampai dengan kami yang di Daob 8, dengan tema angkutan Lebaran tahun ini adalah memberikan layanan yang nyaman, selamat dan sehat karena ini masih pandemi. Betul. Dan KAI secara resmi memulai Pusko angkutan Lebaran di tahun 2022 ini mulai kemarin tanggal 22 April sampai dengan nanti tanggal 13 Mei 2022, selama 22 hari nonstop kami memberikan layanan kepada masyarakat. Total tiket yang kami sediakan pada masa 22 hari tersebut sebanyak lebih dari 519.000 dengan berbagai kota tujuan dan KA jarak jauh, baik itu yang berangkat dari stasiun Malang ini ataupun yang berangkat di Surabaya Gubeng ataupun Surabaya Pasar Turi. Jadi mungkin yang membedakan tadi ya Ibu Yuli, dengan angkutan Lebaran di 2 tahun sebelumnya, sekarang adalah masa pandemi. Jadi masyarakat atau pelanggan yang akan menggunakan moda transportasi umum khususnya kereta api ya tetap patuhlah pada protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan di tempat-tempat yang kami sediakan sebelum dia melakukan perjalanan dengan kereta api. Tapi dari PT KAI sendiri juga diterapkan ya Pak ya protokol kesehatan? Pasti, mulai dari stasiun keberangkatan, meskipun itu stasiun kelas kecil ya, kelas 3 atau apa, kami sediakan yang namanya fasilitas prokes tadi, ada wastafel, ada sabun juga lengkap, ada juga jarak-jarak mungkin dijaga oleh petugas kami, dan juga ini yang penting, penumpang kami untuk penumpang ke jarak jauh itu mulai dari awal pandemi sampai sekarang kami sediakan yang namanya health kit. Jadi penumpang health kit itu terdiri dari masker, sekarang maskernya itu tipe KN95. Oh, semua penumpang dikasih berarti nanti? Penumpang ke jarak jauh. Oh, jarak Jarak jauh, masker dan juga tisu basah. Dan itu sebagai upaya kami lah melindungi penumpang kami supaya mereka tetap sehat dan selamat selama menggunakan moda kereta api. Baik. Kemudian bagi penumpang sendiri apakah harus punya aplikasi Peduli Lindungi juga Pak?
Ya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan secara resmi sudah mengeluarkan surat edaran nomor 49 ya tentang syarat orang melakukan perjalanan dengan kereta api. Ya, syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah adalah masyarakat yang sudah vaksin booster atau 3 kali sudah tidak mempunyai kewajiban dia menunjukkan screening COVID, baik itu antigen ataupun PCR. Bagi yang 2 kali bisa memilih screeningnya, bisa memilih antigen ataupun PCR. Kalau yang sekali wajib PCR. Bagi yang belum karena dia itu ada alasan medis atau komorbid masih tetap diizinkan oleh pemerintah, tapi dengan syarat ada surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan wajib PCR. Bagi anak yang 6 tahun ke bawah tidak ada kewajiban screening tapi wajib didampingi. Itu mungkin syarat-syarat. Dan juga tadi mungkin yang terhubung dengan Peduli Lindungi di sistem tiketing kami, ketika masyarakat melakukan pemesanan tiket melalui online, yang harus dia lakukan pertama kali adalah memasukkan data NIK. NIK dan itu sudah terkoneksi ya itu. Jadi di sistem tiketing kami sudah terbaca. Ketika dia sudah memasukkan NIK sudah terbaca, dia sudah melakukan vaksinasi ataupun melakukan screening COVID sudah terbaca. Kalau misalkan dia pas daftar masukkan NIK ternyata dia belum vaksin, bagaimana Pak? Ya sudah terbaca tadi. Tapi dia bisa menunjukkan, kalau yang manual masih bisa dikasih. Berarti mungkin pada saat sudah di stasiun bisa menunjukkan begitu ya? Manual ya. Oke. Kemudian saya mau beralih ke Pak Eko. Pak Eko, bagaimana untuk kesiapan dari PO Tentrem sendiri menghadapi arus mudik ini? Mungkin setidaknya kan meskipun bis masih dalam AKDP ya Pak ya? Iya. AKDP. Mungkin tentunya masih ada pergerakan masalah mungkin dari satu kota ke kota lain di wilayah Jawa Timur ini. Iya, yang kita harapkan sih harus ada pergerakan massa. Betul. Sebab 2 kali Idul Fitri kita sudah tanpa mudik, gagal mudik. Berarti insan transportasi mati, termasuk pengusahanya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan panjang seperti Pak Lukman. Jadi kita lebih pada mempersiapkan unit untuk lebih layak jalan dengan melakukan perawatan berkala, lebih teliti, lebih maksimal. Ada penambahan ini mungkin Pak, armadanya mungkin? Itu nanti kita menyesuaikan kondisi di lapangan Ibu. Kalau memang nanti dibutuhkan, kita kan selalu komunikasi dengan pihak perhubungan di terminal. Jadi sewaktu dibutuhkan kita siap menambah unit yang dioperasikan. Sampai sejauh ini mungkin destinasi paling banyak kemana ya Pak ya? Trayek kita kan terbatas hanya di Blitar, Surabaya, Malang, Surabaya, maupun Malang, Jember itu. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi sih, itu sulit ada lonjakan penumpang yang bagus banget untuk rute-rute kita itu. Jadi biasa-biasa aja. Mungkin lebih ke akap mungkin. Baik. Tapi dari PO Tentrem sendiri juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya bagi para penumpangnya, mungkin seperti apa pola-polanya? Kita di unit sih hanya bisa menyiapkan mungkin untuk sebatas hanya hand sanitizer. Terus untuk prokes itu kan kita mestinya dibantu oleh petugas-petugas di lapangan, baik dari TNI, Polri maupun Dinas Perhubungan. Kan harus di terminal-terminal itu Bu. Betul. Saat itu mungkin masih bisa jaga jarak ya Pak, sekarang udah mayoritas masyarakat kita sudah vaksin seperti itu. Jadi ya lebih pada jangan lupa pakai masker itu aja. Jaga imunitas tubuh untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi bukan saya nggak pro prokes, kalau saya harus bilang ke penumpang jaga jarak Bapak Ibu, nggak mungkin saya Bu. Tapi yang jelas untuk himbauan prokes tetap. Termasuk mungkin dari drivernya juga pasti sudah lengkap semua ya, vaksinnya sudah lengkap. Baik. Saya kembali lagi Pak Lukman, untuk Lebaran tahun ini tentunya kan terjadi lonjakan penumpang ya Pak ya. Juga adakah tambahan gerbong, mungkin penambahan gerbong? Iya, selama masa angkutan Lebaran nanti total kami operasikan itu setiap hari ada sekitar 98 perjalanan atau keberangkatan kereta api baik lokal ataupun jarak jauh. Untuk jarak jauh di masa Lebaran ini kami operasikan lagi ada 6 perjalanan ke atas tambahan jarak jauh. 6 tersebut lebih banyak di Surabaya sih. Surabaya tujuan ke arah Jakarta, Surabaya ke Jogja, dan juga Surabaya ke Bandung. Jadi ini memenuhi permintaan dari masyarakat. Jadi memang permintaan cukup tinggi di angkutan Lebaran tahun ini. Oleh karena itu kami operasikan di 28, ada 6 tadi, 6 ke tambahan jarak jauh. Selama tanggal 22 kemarin sampai dengan tanggal 13 Mei. Surabaya paling ramai ya Pak ya sepertinya? Iya, karena memang permintaan juga lebih tinggi di sana. Oh baik. Iya.
Sedangkan untuk jadwal yang masuk sendiri ke wilayah Jawa Timur Pak, mungkin dari Jakarta, dari Jawa Barat, bagaimana? Perkiraan kami itu di masa arus mudik ya, terjadi peningkatan volume penumpang di tanggal antara 28 sampai dengan tanggal 1. 28 sampai tanggal 1. Iya, karena mungkin setelah cuti bersama juga diizinkan pemerintah kan tanggal tersebut, anak sekolah juga libur. Terus masa arus balik itu mungkin antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Mei. Jadi itu ada volume peningkatan. Bila normalnya itu di Daob 8 ada sekitar 7.000 sampai 8.000 penumpang ke jarak jauh dan juga sekitar 15.000 penumpang ke lokal. Maka nanti mungkin ada peningkatan pada tanggal-tanggal tersebut. Kami perkirakan jarak jauhnya ini sekitar 15-16.000 tanggal-tanggal puncak tadi. Tanggal-tanggal segitu. Iya. Baik. Saya lihat kan kereta api sekarang dengan dahulu tuh beda banget ya Pak ya. Dimana saya melihat sekarang tuh kereta api sudah jauh berbeda melakukan perubahan-perubahan yang cukup bagus di dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Saya sudah merasakan sendiri seperti itu Pak, memang. Jadi memang apa yang dilakukan PT KAI itu memberikan kenyamanan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat itu saya rasa juga sudah cukup baik menurut saya, dan bahkan saya juga mengalaminya sendiri begitu. Tapi untuk Lebaran tahun ini Pak, adakah yang berbeda dibanding Lebaran sebelum pandemi? Iya, core bisnis kami adalah jasa berhubungan. Jadi agar orang menggunakan jasa kami bagaimana ya, agar kita berikan layanan yang terbaik kan gitu kan logikanya. Betul. Ya, untuk peningkatan layanan pada Lebaran tahun ini, oh ya ini mungkin yang membedakan ya, di mulai tanggal 22 kemarin kami memberikan takjil gratis kepada penumpang KAI jarak jauh di Daob 8. Total ada sekitar 500 buah takjil terdiri dari roti, minuman ringan dan kurma. Mulai tanggal 22 sampai Ramadan sampai 30 Ramadan. Okay. Kepada penumpang yang keberangkatannya itu 1 jam sebelum jam berbuka. Oh, ya, okay. Kami juga mengupgrade tadi health ticket. Bila sebelumnya health ticket itu masker tipe KF94, sekarang kami upgrade ke KF95, mungkin lebih nyaman. Kami juga upgrade juga tisunya juga lebih banyak. Dan yang terbaru ini di tahun ini kami memberikan buku mewarnai serta alat-alat tulis untuk mewarnai kepada penumpang kami yang berusia 10 tahun ke bawah. Iya, jadi penumpang kami yang mulai tanggal 22 kemarin yang usianya 10 tahun ke bawah, mungkin dia melakukan perjalanan dengan orang tua atau apa, kami berikan gift hadiah seperti itu, jadi dia bisa melakukan aktivitas mewarnai di dalam kereta selama perjalanan. Jadi perjalanan jauh nggak jenuh ya Pak ya? Betul, itu mungkin sebagai inisiatif kami untuk memberikan layanan tambahan pada kami, jadi ada kesannya, ada kereta api jarak jauh berapa jam di kereta dia biar nggak boring gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau untuk kereta api yang khusus bisnis ya Pak yang saya lihat di kereta api itu ada 3 jenis kereta, ada kelas eksekutif, kelas bisnis juga masih ada, dan juga kelas ekonomi premium. Yang paling tinggi? Eksekutif ya? Betul. Yang saya lihat, saya tahu dari Malang tuh ada Gajayana ya Pak ya? Ya, Gajayana dengan tujuan Gambir bisa, terus ada juga yang kereta ke Pasar Senen juga bisa, terus Pasar Senen Jayabaya juga ada eksekutifnya juga. Yang luxury gitu loh maksudnya? Luxury bisa, Gajayana ada. Ada ya? Ada. Itu juga ada penambahan gerbong untuk luxury? Luxury enggak, tetap mungkin itu kan digandengkan dengan kereta reguler ya. Jadi setiap ada kereta kayak Gajayana nanti itu alokasinya tetap 1 gerbong dan kapasitas mungkin 18 orang karena namanya lux, berarti kan terbatas. Iya. Jadi pelayanannya memang luar biasa di luxury ya Pak ya. Baik, saya kembali lagi Pak Eko. Iya. Pak Eko, apakah ada data mungkin sampai hari ini mulai ada pergerakan masyarakat Indonesia yang mudik di awal itu Pak? Atau mungkin ada prediksi dari PO Tentrem sendiri? Mungkin kira-kira lonjakan penumpangnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu Pak? Sampai hari ini belum ada Bu. Gitu. Kita tidak dapat informasi sama sekali lonjakan penumpang sampai hari ini belum ada. Betul. Seperti tadi yang saya sebut, sebelum masa pandemi itu H-2 baru ada lonjakan penumpang. H-2 baru ada lonjakan penumpang. Karena memang tadi KPS kita kan masih AKDP, jadi sebatas Surabaya ke Malang, ke Blitar, beda sama PT KAI tadi. Iya. Perjalanan jauh sama. Iya. Betul. Bener mudik kalau PT KAI Bu. Dari Jakarta ke Surabaya. Tapi mudiknya kan yang pendek-pendek aja lah Pak, naik kan gitu. Karena kami juga mengharapkan masyarakat itu lebih suka menggunakan moda transportasi umum aja, lebih nyaman. Karena selain mengurangi kepadatan di jalan kan, dari faktor keselamatan, keamanan kan, kami juga menyarankan prefernya pakai moda transportasi bis atau kereta api begitu ya Pak. Kami sangat menyayangkan apabila masyarakat menggunakan
roda 2 biasanya begitu ya kan. Pernah lihat ya Pak ya, naik motor boncengan berdua sama nanya bertiga, akhirnya bawa barang yang cukup banyak. Nah itu kan juga hampir berpotensi. Setiap momen mudik pasti ada itu Bu. Iya betul, dan kita harapkan sih masyarakat sudah mulai aware dengan keselamatannya gitu ya, dengan cara salah satunya adalah menggunakan transportasi umum. Seperti itu. Dan dari PO Tentrem sendiri mungkin ada tips-tipsnya Pak, mungkin buat masyarakat ketika melakukan perjalanan jarak jauh, mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya menggunakan bis gitu. Gimana Bu? Ya mungkin masyarakat yang mau melakukan perjalanan keluar kota seperti itu kan, atau mungkin tidak bisa pulang, bisa nggak Pak mengirimkan barang ekspedisi itu lewat bis Tentrem, bisa nggak? Kita belum ada Bu. Belum ada belum ya. ada untuk Okay. itu. Ya mungkin tipsnya kepada masyarakat supaya lebih baik menggunakan moda transportasi yang aman seperti bis seperti itu kan, apalagi mungkin bis Tentrem punya standar qualify sendiri. Oh kalau bis Tentrem itu sudah seperti ini, drivernya seperti ini, seperti itu mungkin ya Pak ya. Gimana Pak Eko? Ya sekarang kan musim lagi nggak menentu Bu. Kadang panas, kadang hujan. Bagi para pemotor, ya alangkah baiknya pakai moda transportasi umum, khususnya bis daripada kehujanan. Kasihan anak istri. Nah betul Pak. Gitu aja Bu. Betul. Kembali lagi Pak Lukman. Ya Bu. Pak Lukman, tadi kita bicara arus mudiknya. Nanti kalau arus baliknya bagaimana Pak? Sudah tiketnya sudah sold out atau memang sudah ada gambaran berapa jumlah yang arus balik nanti? Dari data terbaru kami ya, memang selama angkutan lebaran total itu ada 519.000 lebih dari itu. 519.000. Ya, terbaru barusan saya update bahwa sekitar 58% atau sekitar 300.000 sudah terpesan oleh masyarakat. Ya, dominasi masih di arah Jakarta dengan kereta api Airlangga. Kereta api Airlangga itu kereta api kelas subsidi, tarifnya sangat murah, saya pikir dari Surabaya Pasar Turi ke Pasar Senen 104.000. Lah, kenapa favorit ya? Karena murah tadi mungkin. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga ke arah Jember Banyuwangi dengan kereta api Purwowangi juga angkanya penumpang juga cukup tinggi pada mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 juga angkanya juga cukup tinggi sampai dengan habis. Di samping ke arah itu banyak juga penumpang kami yang ke arah Bandung, Yogyakarta juga tinggi. Tapi keberangkatan mayoritas di tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Mei nanti. Karena daerah di 28 ini kan daerah tujuan dari pemudik ya. Mungkin daerah tujuan ya Pak ya? Daerah tujuan, memang daerah seperti itu. Sekarang iya. arus penumpang itu dominan dari arah Jakarta ke arah timur. Salah satunya juga wilayah kami di Surabaya dan kebanyakan kalau ke Jawa Timur ini mungkin dari Jakarta, Jawa Barat gitu? Iya, dari Jakarta mayoritas masih Jakarta. Tertinggi masih Jakarta dengan tujuan di arah timur ya seperti di wilayah 28 ini ada Malang juga dan Surabaya. Juga kedatangan masih tinggi. Dan nanti setelah pasca Idul Fitri kebalikannya mereka balik ke tempat mereka aktivitas sehari-hari. Tapi pembelian tiket online semua Pak? Online, dan mulai 1 April kemarin kami memberikan ruang yang lebih panjang pada masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket. Sebelumnya itu di masa pandemi pemesanan tiket kereta api bisa dilakukan H-30, mulai 1 April kemarin H-45. Jadi ada kelonggaran 15 hari bagi masyarakat untuk segera menentukan kapan dia melakukan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket. Semuanya ter-online. Karena masa pandemi kami menghindari ketemuan tatap muka untuk menghindari terpapar. Ketika sewaktu-waktu ke stasiun nggak dapat tiket? Bisa. Oh masih bisa? Masih bisa pada hari H penjualan, bisa di loket konvensional biasa. Iya. Konvensional seperti biasa bisa. Kalau arus baliknya juga sudah penuh hari ini Pak? Arus balik tadi dominasi masih tanggal 6 dan tanggal 8 ke arah Jakarta sekitar 90% sudah terjual. Tiketnya sudah sold out? 90% sudah terpesan. 90%. Khusus ke arah Jakarta tanggal 6 sampai tanggal 8 tersebut. Tapi ke arah tujuan-tujuan lain juga masih banyak tersedia oleh masyarakat. Makanya tadi kami beri kelonggaran waktu lebih lama untuk melakukan pemesanan tiket. Segera saja tentukan pilihan tanggal melakukan perjalanan dan pemesanan itu. Nah, bagi masyarakat mungkin yang khawatir nggak kebagian tiket, sebaiknya cepat pesan online ya Pak ya? Betul. Lebih nyaman. Iya. Dan memang sarannya buat keluarga, ini biasanya keluarga besar ya Pak. Kalau bawa transportasi mobil pribadi biasanya kan cukup melelahkan ya Pak ya, apalagi perjalanan jauh gitu memang cukup melelahkan dan memang risiko. Betul. Kalau naik kereta api kan saya bilang lebih santai lah di situ ya Pak ya. Iya, karena sesuai aturan juga lantas mungkin ya dahulukan perjalanan kereta api ya ketika ada ya itu mungkin terhindar dari kemacetan, bisa istirahat selama perjalanan. Dan sekarang kereta kami semuanya ber AC kan gitu kan,
satu orang satu tempat duduk, ya itu bisa dinikmati lah ambil jalan. Dari nyampe ke tempat tujuan juga masih dalam kondisi yang segar. Siap. Kalau untuk di kelas ekonomi sendiri Pak, kenyamanannya bagaimana? Kalau saya bisnis, saya nggak nanya lagi lah bisnis begitu. Iya, untuk yang ekonomi jarak jauh one seat one person. Ya, untuk lokal sesuai dengan aturan pemerintah di masa pandemi ini kapasitas angkut maksimal 70% dari total yang diizinkan. Jadi dalam keadaan di luar pandemi, kapasitas angkut kami itu 150% untuk KA lokal. Okay. Tapi di masa pandemi dibatasi oleh pemerintah menjadi 70% untuk KA lokal. Untuk jarak jauh ya tetap sama 100%. Baik. Mungkin terakhir harapannya Pak Eko, bagaimana Pak Eko kepada masyarakat terkait mudik maupun kembalinya nanti, mungkin harapannya kepada masyarakat bagaimana? Ya, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, kurangi mudik pakai mobil pribadi, motor pribadi, lebih baik pakai moda transportasi, khususnya bis. Atau sekarang Malang Surabaya sudah ada tol panjang banget dari terminal ke terminal, jadi nggak capek perjalanan. Saya dulu bingung Pak waktu naik tol dari Malang ke Surabaya, lewat tol panjang ini tol apa? Oh, ternyata Malang Pandaan tol panjang namanya ya Pak ya. Surabaya Pandaan tol panjang, kalau Karanglo lebih ke tol Karanglo gitu lah. Istilahnya bagi mereka. Jadi kalau Malang Surabaya Surabaya ke Malang, exit Karanglo bukan tol panjang malah Surabaya Pandaan tol panjang. Oh, Surabaya Pandaan. Iya, Surabaya tol panjang. Dari Pandaan ke Surabaya juga tol panjang. Kalau Karanglo ya tol Karanglo gitu mereka, Bu. Saya dulu kan sering pakai bis Pak waktu masih di Surabaya kan, jadi gitu. PP pakai bis begitu. Keneknya bilang tol panjang, saya bingung tol panjang ini tol mana gitu. Nggak pernah pakai tentrem, Bu ya? Saya ganti-ganti lah Pak. Pokoknya yang stay di situ siap berangkat itu yang saya naiki Pak. Iya, baik. Karena pagi-pagi harus ngejar waktu kan. Bis yang sudah ready saat itu itulah saya naik. Iya. Pak Lukman, bagaimana harapannya mungkin kepada masyarakat Pak Lukman? Iya, makasih. Pemerintah memang sudah memberikan kebijakan pelonggaran bagi masyarakat ya untuk melakukan aktivitas mudik merayakan Lebaran di tahun 2022 ini. Kebijakan tersebut ya seharusnya nggak bisa disikapi yang euforia berlebihan lah. Ya karena kita masih dalam suasana pandemi, kita masih harus tetap waspada, jangan sampai diri kita terpapar. Kuncinya adalah protokol kesehatan. Jadi saya minta kepada pelanggan KAI khususnya ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, baik itu selama di stasiun, dalam kereta sampai dengan perjalanan sampai di stasiun tujuan. Ada fasilitas cuci tangan, wastafel portable kami siapkan di beberapa titik itu supaya dimanfaatkan. Kami berikan fasilitas health kit, masker dan lainnya itu supaya digunakan agar menjaga perjalanan kita dan juga sebelah kita, keluarga kita mungkin ya tetap dalam kondisi yang sehat selama perjalanan tadi. Oke. Terakhir nih Pak, sisipan. Kalau untuk penumpang lansia bagaimana Pak? Penumpang lansia ada kan di sistem tiketing kami kan ada mengenal reduksi potongan tiket dan lansia berhak atas itu dan itu nggak kenal waktu meskipun itu waktu Lebaran ataupun masih tetap berlaku. Hitungannya lansia usia 60 tahun? 60 tahun ke atas atau di KTP mungkin KTP seumur hidup itu mungkin ya. Oh iya oke, siap. Jadi, dan harus registrasi dulu ke CS karena ada sistem kami yang akan cukup sekali aja registrasi ke CS stasiun, mungkin di sini stasiun Malang registrasi dia sudah online terus registrasi kembali ya Pak ya? Registrasi dulu dia punya akun ya, istilahnya daftar akun dulu akun dan itu cukup sekali aja dan dipakai seterusnya selamanya punya akun atas nama yang bersangkutan dan dia berhak reduksi sesuai dengan yang didaftarkan. Gitu cukup sekali aja registrasi ke stasiun. Dulu biasanya kan memang harus setor KTP dulu ya, kirim KTP betul. Iya. Baik, ini ada titipan satu lagi nih Pak Lukman, mungkin pesannya kepada masyarakat supaya menggunakan transportasi umum seperti yang disampaikan Pak Eko tadi. Iya, tadi ya mungkin selama perjalanan ini masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan semakin tinggi di waktu yang bersamaan. Betul. Itu akan menimbulkan semacam bottleneck di titik-titik tertentu dan akan menambah waktu perjalanan dan itu sangat beresiko karena itu juga menguras tenaga dan fisik kita pasti ya. Oleh karena itu untuk meminimalisir potensi terjadi kecelakaan khususnya di jalan raya akibat tingginya pengguna jalan tersebut ya seperti himbauan pemerintah lah, gunakan transportasi umum yang ada, bisa bis kota, bisa kereta api, bisa laut, udara atau bisa memilih untuk tadi menghindari atau menurunkan potensi terjadinya kecelakaan di jalan raya. Betul. Jadi sobat lalu lintas,
Bagi yang pengen mudik dan mungkin masih ragu-ragu kalau naik mobil nanti capek di jalan, nggak tahu jalan dan lain sebagainya, nyasari, udah lebih baik pilih transportasi yang lebih aman. Ada bis, ada kereta api untuk darat, pesawat terbang juga boleh ya. Apalagi fasilitas yang ditawarkan oleh PT Kereta Api maupun bis juga sudah lumayan dan bagus menurut saya. Baik, Pak Lukman, terima kasih banyak atas kehadirannya jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih banyak. Jangan jerah ya Pak ya diundangnya. Kami tunggu undang. Pak Eko, terima kasih banyak Sama-sama, waktunya, sudah meluangkan waktunya ke sini. Insya Allah nanti giliran kami main ke Tentrem ya Pak ya. Amin, ditunggu. Boleh ya Pak ya. Baik Sobat Lalu Lintas, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, informasi dari PT KAI maupun dari PO Tentrem, mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Lalu Lintas. Dan mengakhiri acara seperti biasa, saya akan membacakan sebuah pantun. Bulan Ramadan penuh ampunan, jangan lupa banyakin ibadah. Kalau kamu lagi di jalan, ikuti aturan biar selamat sampai tujuan. Demikian dari saya Ibtu Yulistiana, pamit mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.